Dean of Faculty Economic and Business, the Honorable Vice, the Honorable Vice Deans of Faculty of Economic and Business, the Honorable Head and Secretary DTM, the Honorable Head and Secretary Faculty of Economic and Business, the Honorable Lecturers of Faculty Economic and Business, the Honorable Mr. Heng Junji from Singapore Polytechnic, the Honorable guests of invitation from Singapore Polytechnic and Muhammadiyah University students. Good noon, ladies and gentlemen. My name is Nabila Aziza Ayu, and now I'm in the Master of Ceremony in this event. First of all, I would like to thank you all for joining this international guest lecture with the firm Maritime Business in Singapore. Ladies and gentlemen, now the next agenda, we will move to the main agenda will lead by Vice Deans 1, or the first Vice Deans Faculty of Economic and Business, Mrs. Agus Diwanaswarni, SEMCT. To Mrs. Agus Diwanaswarni, time is yours. Yes, okay. For the first speech, we will give the place for Vice Deans of Faculty Economic and Business. For the Dean of Faculty of Economic and Business. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Mr. Heng Junji. Alhamdulillah. Beliau ini ekspresif sekali, ya. Beda dengan stylenya orang-orang kita di Indonesia ini yang low profile. Beliau sangat ekspresif di dalam berkomunikasi. Selamat datang di kampus kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Mr. Heng Junji dan rombongan para mahasiswa student di Politeknik Singapura. Tentunya Mister sudah beberapa hari ini, mungkin dalam hitungan pekan, sudah jalan-jalan, kalau bahasa Malaysianya pusing-pusing di Makassar, dan terakhir saya dengar informasinya tadi dari Madinah yang menyebabkan Mr. M. Coffin tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau kurang sehat, dan mari kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Yang saya hormati Wakil 1 Ibu Agus Diwanaswarni, SE MACC, Bapak Wakil 3 Abdul Muthalib, SEMM, Kaprodi dan Sekprodi yang ada di lingkup Fakultas Ekonomi, dan seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Makassar. Alhamdulillah, yang ini apa yang kita agendakan bisa terselenggara, yakni kuliah tamu internasional, International Guest Lecture, yang mengambil topik Maritime Business in Singapore. Sebagai tuan rumah yang baik, mungkin memperkenalkan dulu tamu yang berduduk, atau bisa mungkin bersempit-sempit. Jadi kegiatan kuliah tamu internasional ini
Alhamdulillah bisa terselenggara pada siang hari ini dengan kerjasama lembaga kerjasama Unisba Makassar, apa namanya, lambat LP di mana Pak Wildan sebagai sekretaris dan ya, PIC untuk kunjungan perguruan tinggi dari Politeknik Singapura ini. Tentu kegiatan ini tentunya bersifat silaturahmi dan tukar menukar informasi, tapi ada yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana agar kita mendapatkan hal baru, wawasan baru terkait dengan apa yang akan disampaikan nantinya. Saya pun diminta untuk mendampingi Mr. M. Kofin yang sedianya membawakan materi pada siang hari ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi kemaritiman di Indonesia. Mewakili pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba Makassar tentunya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pihak Politeknik Singapura yang telah datang ke tempat kami. Semoga nanti di kesempatan berikut kami juga bisa berkunjung ke sana, melakukan kunjungan balasan juga dengan membawa mahasiswa kami, insya Allah. Demikian itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, dan kami mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati. Demikian dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Nasrullah wa fatul barik wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the speech from Mr. Dr. Hadian Dijamkan, SEMSI, as Dean of Faculty Economic and Business. Ladies and gentlemen, now the next agenda, we will move to the main agenda, will lead by Vice Deans 1, or the first Vice Dean, Faculty of Economic and Business, Mrs. Agus Diwana Swarni, SEMSCT, to Mrs. Agus Diwana Swarni. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon for all of you. Yang kami hormati Bapak Dekan PEP Unisba Makassar, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan, alhamdulillah Bapak Wakil Dekan kemudian bersama kita. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Honorable Mr. Heng Junji, is it correct? Yeah. Honorable students from Polytechnic Singapore, welcome back for the second time in this room. Hopefully you're feeling well, because Mr. Heng Kok Fin cannot be coming this room because it's not good, but yeah, it's not feeling well. Hopefully, inshallah, for tomorrow can be joined together as your program. Okay, ladies and gentlemen, before we start for presentation, we would like to introduce you to our lecturers, to our students. Yes, but after Dean deliver the speech, okay? Yeah. Okay. Baik Bapak Ibu, teman-teman anak-anak mahasiswa, ya. Jadi yang datang tamu kita ini dari Politeknik Singapura. Jadi sudah berkegiatan di Malino selama 4 hari, kurang lebih ya, kurang lebih di sana mengadakan kegiatan interculture begitu ya. Ada memahami bagaimana budaya-budaya yang ada di Malino.
Salah satunya budayanya adalah uh, udaranya yang dingin. Iya, itu salah satunya karena di Singapura itu kita kenal bahwa di sana adalah negaranya yang begitu sedikit panas gitu. Kenapa? Karena di daerah pesisiran pantai seperti itu. Jadi berharap teman-teman mahasiswa bisa sambil kenalan, but for sure you speak in English. Kenapa? Karena mereka lebih banyak memakai bahasa Inggris seperti itu. So today our students also come means from 5 department. Our students we have from management department, accounting department, Islamic economics, and then diploma 3 for taxation. Yeah, taxation. So we have 5 major in this faculty. Okay. So all of us, I mean, some of the lectures coming to look. Actually, we want to hear from Mr. NG, but Mr. NG is not feeling well, so it's okay. You will be delivered speech after Dean give us the how is talking about maritime. Well, you maybe it's not talking about maritime, but you can explain about Singapore, what is Singapore currently, and then how is the business there, how is lifestyle in Singapore. Maybe you can, yeah, yeah. I mean, it's how the cultures in Singapore. Yeah, because they are multicultural, right? They are from Chinese, some of the Chinese, Melayu, Indian, and so on, right? So maybe you can explain it to us. Begitu mungkin Bapak Ibu, insya Allah jadi hari ini mohon maaf yang ada di foto tadi di flyer itu nggak bisa hadir karena baru 2 hari di Malino Pak Wildan ya udah kurang sehat gitu karena shock dengan udara dinginnya Malino dan di antara siswa-siswa juga di sini katanya ada 4 orang ya Pak ya yang kurang sehat juga karena ya cuaca yang mungkin tidak bersahabat kita aja yang orang Makassar kalau sampai di Malino biasa tidak bersahabat tubuh kita apalagi mereka yang mungkin dari pesisir sampai ke daerah dingin dan pas di sana mungkin katanya musim hujan dan hujannya sangat deras di sana sehingga mohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya Mr. NG tidak bisa hadir bersama kita yang insya Allah hari ini akan menjelaskan tentang bagaimana maritim di Singapura tapi tidak ada apa ya tidak boleh kita stop kegiatan ini. Alhamdulillah Mr. Heng Junji hadir bersama kita. Kenapa Mr. Jen tidak bisa menjelaskan tentang bisnis? Karena beliau itu saya bacakan ya CV-nya Pak Dekan ya sebelum diserahkan ke Pak Dekan. Nama beliau Mr. Heng Junji dari Singapore Polytechnic School of Chemical and Life Sciences. Jadi Bapak ini dari chemical, itu fisika ya? Kimia ya, ya kimia. Kimia, ya kimia. Jadi fokusnya kimia. Jadi kalau kimia ke ekonomi kayak gimana gitu. Tapi alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk bersama dengan kita. Jadi professional experience Singapore Polytechnic Singapore, dia seorang lecturer dari tahun 2013 sampai sekarang. Posisinya Lab of Course Management for the Diploma in Perfumery and Cosmetic Science and Diploma in Applied Chemistry. Activities include outreach, student management, price, etc. There are quite professional experience. So if I think maybe next time. So I just continue to the research associate from May 2011 until January 2013. Have been done collaboration with professor on some of project on water contaminant quickly, is it? And then there are many, but yeah, so I don't want to read all because it will take time. And the next one about maybe this one is a working experience as well, and the educations for the is it degree Institute for Adult Learning Singapore. Yes, and the second one National University of Singapore. That one is a Bachelor of Science.
Yes, jadi di tahun 2010, July 2010. Yes, this one your degree, is it? Yes. Okay, I think that's all for, we can read from the flyer, this asking this the slide. Okay. So insya Allah, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Dekan FEB Unisba Makassar. Bisa ditampilkan slide-nya? Iya Pak, nanti baru Mr. Ham yang terakhir. Oke, time is yours. Our dean first and you are the second. Oh, yes. Oke, silakan Pak. Baik, Mr. M. Ya, namanya kita yang manusia yang merencanakan, Allah yang menentukan. Saya sebenarnya tertarik untuk mendengar langsung dari Mr. In Coffin terkait dengan topik yang akan diangkat ini mengenai bisnis maritim di Singapura. Ketertarikan saya itu adalah Bapak Ibu, selama ini kan Singapura kita kenal itu sebagai kota kecil, ya, yang hampir-hampir atau malah dikatakan tidak punya laut. Ya. Jadi apa yang menarik perhatian saya untuk mendengarkan pemaparan itu mengenai bisnis maritim di Singapura itu. Nah, kemudian nanti saya akan mengkomparasikan ya dengan kondisi kita di Indonesia ini. Namun pun begitu mungkin ada nanti dalam diskusi nanti akan ada informasi-informasi yang terkait yang boleh jadi nanti disampaikan oleh Mr. Feng Junji terkait dengan industri maritim di Singapura. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ya sebenarnya Indonesia ini adalah merupakan negara yang dikatakan di sini 67% ya wilayah laut. Kita lihat di sini dari data yang ada 70%. Jadi negara kita adalah merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Saya ingat betul perkataan salah seorang mendiang ekonomi, begawan ekonomi kita, Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia di masa depan itu akan banyak bersumber dari laut. Ekonomi Indonesia masa depan itu di laut. Karena kalau kita melihat potensi yang ada di laut Indonesia luar biasa. Jadi di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana ekonomi Indonesia itu akan bertumpu pada aktivitas yang ada pada wilayah perairan. Di slide yang kedua itu ditampilkan bagaimana kandungan deposit kekayaan yang ada yang bisa dieksploitasi itu ada jutaan triliun deposit. Kemudian juga ada sumber daya energi kelautan ya yang bisa dieksploitasi di dalamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa sumber daya laut yang ada di negara kita ini luar biasa besar. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesian Maritime Pilots Association, ya, Pak Pasuruan, yang mengatakan bahwa dari 11 sektor usaha yang ada yang berkaitan dengan kelautan,
itu bisa memberikan kontribusi sebesar 18 triliun per tahun. Ya. Besar, Bapak Ibu, karena ya kita membayangkan saja utang negara kita ini kan, utang Indonesia ini sejumlah mendekati 6-7 ribu triliun, dengan kontribusi dari laut saja, dari data ini yang 18 ribu, tidak ada artinya utang Indonesia itu kalau dikelola secara benar. Ya. Jadi, tapi faktanya yang kita lihat Bapak Ibu bahwa laut kita ini, ya mungkin informasi atau berita yang pernah kita dengar terjadinya illegal fishing misalnya, banyak kita punya hasil-hasil laut, ikan laut kita itu dicuri, ya. Itu baru ikannya, belum potensi yang ada di dalamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa jika laut ini dikelola secara benar, maka dia akan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah kita sekarang yang ingin menjadikan Indonesia ini sebagai poros maritim dunia, itu bisa saja terwujud jika pengelolaan sumber daya laut kita bisa dioptimalkan. Oleh karena itu, ini perlu menjadi catatan. Kenapa potensi sumber daya laut kita ini tidak bisa terkelola dengan baik? Ya, kembali lagi kepada masalah klasik, yakni kemampuan sumber daya manusia kita. Kalau kita lihat bahwa teknologi penangkapan ikan itu kan banyak dikuasai oleh nelayan-nelayan dari Taiwan, dari Jepang, ya, dari Korea mungkin, ya, yang dengan radius sekian kilometer sudah bisa mendeteksi alat yang digunakan pada kapal penangkap ikan asing, itu bisa mendeteksi dari jauh kejauhan sumber atau kerumunan ikan. Sementara nelayan-nelayan kita masih menggunakan bantuan alam. Kita mungkin tahu Bapak Ibu, kalau nelayan-nelayan kita itu kalau mau melihat di mana ikan itu hanya dengan melihat bulan. Jadi sangat tertinggal, sehingga wajar kiranya kalau pencurian ikan yang banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing itu merajalela, dan mungkin kita banyak kehilangan devisa dari situ. Olehnya itu mungkin hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah kita, khususnya ya Kementerian Perikanan, ya bagaimana meningkatkan teknologi, penguasaan teknologi terhadap nelayan-nelayan kita. Karena kalau kita lihat teknologi Jepang itu, ya, atau kapal-kapal Taiwan, kapal-kapal penangkap ikan Jepang, itu luar biasa. Tangkapannya hampir, ya, seperti misalnya ikan tuna yang ditangkap itu hampir tidak mengalami cedera. Ya, kemudian di kapal itu sudah disiapkan semacam media penyimpanan, ya, yang sangat tinggi suhu, yang sangat rendah suhunya, yang memungkinkan ikan itu masih segar ketika sampai di negara tujuan. Bandingkan dengan ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan kita hanya menggunakan es batu yang ditempatkan di keranjang, kemudian dalam beberapa hari mereka di perairan, begitu sampai di pelabuhan sudah berkurang kualitas atau kesegaran daripada tangkapan ikan. Ini semua, apalagi kalau kita berbicara tentang kualitas ekspor ikan-ikan kita di luar negeri, itu sangat jauh. Jadi
gambaran-gambaran inilah yang menjadi permasalahan, ya, permasalahan bagaimana sumber daya laut kita itu tidak bisa dieksploitasi dengan maksimal. Ini masalah kualitas sumber daya manusia di dalam mengeksplor kekayaan laut kita itu. Kemudian di tingkat regional Sulawesi Selatan kita lihat bahwa falsafah Bugis kita itu kan memang terkenal, ya, sebagai, ya, bahwa kita ini dikenal sebagai suku suku pelaut, ya. Sampai perahu pinisi yang menjadi ikon keluar biasaan bahari kita itu sampai ke laut-laut lepas di teknologi yang sederhana, kayu, tetapi bisa menjelajah, ya, menjelajah ke wilayah-wilayah yang sangat luas yang sepertinya sulit kalau hanya menggunakan kapal kayu. Tapi itu sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita, berlayar sampai pelabuhan sampai laut Atlantis, ya, di laut lepas. Jadi semangat bahari inilah yang menjadi hal yang menjadi ciri kita. Kalau kita lihat lagi ke lebih dekat lagi ke Kota Makassar, ya, seperti itu. Kita punya pelabuhan Pautere yang termasuk pelabuhan yang cukup tua di negara kita ini. Ini menunjukkan bahwa betapa pengolahan sumber daya laut kita ini telah dikelola tetapi tidak maksimal. Satu hal yang menjadi problem yang bisa menjadi permasalahan kita, bahwa kita belum mampu mengelola kekayaan laut kita sehingga angka yang disebutkan tadi bahwa sektor laut itu bisa menyumbang 18.000 triliun per tahun itu tinggal menjadi potensi, ya, potensi pendapatan. Bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan itu kembali kepada kebijakan pemerintah kita, bagaimana menerapkan sebuah mekanisme perundang-undangan, kemudian peluang kepada nelayan-nelayan kita untuk lebih meningkatkan kualitas tangkapan mereka. Kita harus mengakui secara jujur bahwa kita masih sangat jauh, teknologi yang kita gunakan di dalam penangkapan ikan ini masih sangat jauh dari apa yang telah dilakukan oleh kapal-kapal penangkap asing. Jadi kita baru berbicara pada level penangkapan ikan. Belum kita berbicara tentang potensi yang ada di dalam dasar laut. Kemudian bagaimana transportasi laut kita bisa kuasai, kita bisa manage dengan baik, itu juga menjadi problem tersendiri. Jadi kesimpulannya banyak hal yang perlu diperbaiki, dibenahi oleh pemerintah kita jika ingin menjadikan Indonesia ini sebagai poros maritim dunia. Potensinya sudah ada, ya, potensinya sudah ada, tetapi itu tetap menjadi potensi kalau tidak dikelola dengan baik. Persoalan besar kita di situ sebenarnya, bagaimana meningkatkan penguasaan sumber daya manusia kita. Jadi data-data yang ada di dalam slide ini, Bapak Ibu, cukuplah menjadi data buat kita bahwa hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kelautan kita ini memang masih perlu dibenahi dalam hal peningkatan kualitas SDM kita, kemudian bagaimana perlindungan hukum kepada nelayan-nelayan kita, dan perlu ada ketegasan, ya, pemberian sanksi kepada mereka-mereka kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan, ya.
yang melakukan tindak kejahatan penangkapan ikan secara, karena itu adalah sumber daya kita yang terambil secara paksa karena dicuri, hanya karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Jadi itu yang perlu menjadi penekanan di dalam pemaparan saya ini, bahwa potensi sumber daya laut kita sangat besar, dan saya pikir termasuk juga Singapura yang negara tetangga kita yang termasuk terdekat juga menikmati dari kekayaan laut kita ini, ya. Jadi ini menjadi tantangan buat Ananda generasi muda, bagaimana menjadikan potensi ini menjadi hal yang nyata, dalam arti bahwa sektor laut kita ini harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negara kita. Itu mungkin dari saya sebagai bahan untuk Ananda semua pengetahuan betapa kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk peningkatan ekonomi negara kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Rodin, for giving us some information about maritime in Indonesia. For the second speaker, yeah, I invite you to deliver the speech. The mic. Okay. Good afternoon, Dean, Vice Dean, lecturers from the Economic Department, students from UNISMOVE, PNUP, and Singapore Polytechnic students. Selamat datang. Selamat sore. Okay, apa kabar? Yeah. So Mr. Kovin, Mr. Ng, Pak Ng, he is sakit. Okay, so tak boleh datang sini. Saya saya bahasa sikit-sikit. Kiri kanan atas bawah. So I represent Pak Eng, all right, and Singapore Poly students to share very quickly about maritime business, all right, in Singapore. Yeah. So Singapore, small country. Yeah. However, Singapore has a very close relationship with all our ASEAN, especially our ASEAN region, our countries in the ASEAN region. Okay, Indonesia is one of them. All right. And by the way, Pak President Widodo is in Singapore today and yesterday with our Prime Minister to discuss. So it's a very Indonesia and Singapore, the relationship is a very, very important relationship. And one of the relationship is maritime. All right. We all know that by aeroplane is very expensive. Okay, it's fast, cepat, very efficient. However, it's expensive. All right. So from last time, okay, in the history, all right, when Singapore is a Temasek, the region, okay, the transport is mainly by sea, and Singapore, okay, is one of the strategic location, all right, for trading with other countries, all right. So just a quick information, all right, just a quick information that in Singapore, there are around 170,000 employees, 170,000. Yeah, 170.
-130. Terima kasih, Pak. Alright, okay. And now the port, Singapore, the port is very busy. Sibuk, yeah. Okay, busy. So every 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, there will be around 1 ship to masuk and keluar. Keluar. So it's very busy. And in Singapore, we now like to order Indonesian students, Shopee? Shopee? Shopee from this China, from this maybe Japan, Taiwan, all right, okay, Indonesia. So many of them, they also come in by sea. So therefore, all right, the maritime business in this Singapore is actually as busy as the one in Indonesia. Moreover, okay, Indonesia, Singapore, we also get a lot of product from Indonesia. For example, okay, things like this Indomie, right? Okay, Indomie, okay. This coffee, all right, coffee. Because Indonesia agriculture. A lot of these mountains. Yes. Yeah. Malino. Yeah. Okay. So because we Singapore student Unismove partner just came back from Malino. Yeah. All right. Okay. So and Indonesia, all right, is also in Singapore. We also have 4 major culture. All right. There's Chinese, Indian. All right, Malays, Muslim, okay, and this is Eurasian. So Muslim as part of Singapore's culture. So we also get a lot of this information, food from Indonesia, because as a Muslim country, we work closely together. Okay, for halal food. Right? Yeah, correct. Okay, so because of all this business, okay, Singapore maritime 7%. Okay, the GDP, GDP, okay, the GDP 7%. All right, as in 20. Yeah, correct. So okay, and there are also almost 100 over this shipping groups. All right, shipping groups. So one of them is Shell. You know Shell? Okay, Pertamina. Pertamina is Shell. Chevron, Shell, and also Indonesia, Batam. Yeah. So Singapore to Batam, 1 hour. 1 jam. So maritime business. The human, all right, moving to the Batam to Mayan, play tour, all right. So the relationship with Singapore and Indonesia is very important. All right. Yeah. So yeah. So I will just quickly mention this. All right. And most important thing also, I would like to encourage our lecturers from the economics department to also join us SP for this Learning Express program also, because of I also like to thank the Unismove, Pak Rector and Pak Wildan. We have this collaboration, all right, collaboration. So it is very good for students and the lecturers to interact, to mix with other departments. So saya first time 2018 Makassar with the education faculty. Then this year with the agriculture, and today with the economic faculty. All right. So I hope the lecturers, the teaching staff from the economics department, okay, can join can join Unismove
to collaborate, to work with SP, then we have a longer relationship. So Singapore and Indonesia, units both with SP. All right. So Thank you. thank you. Terima kasih for the opportunity. All right. May you have a good day ahead. Thank you. Thank you very much, Mr. Kim. Okay, ladies and gentlemen, because his time is consumed, our student from Polytechnic Singapore must be leave within 3:15, is it? Jam 3:15, siswa sudah harus meninggalkan ruangan ini karena ada lagi di pertanian ya Pak ya? Iya, jadi mohon maaf kalau kita tidak membuka sesi pertanyaan begitu Pak ya, sorry we don't have discussions or quick and answer because your students must be go to the Faculty of Horticulture after this. Oh, you go back. Oh, yes. Yeah. So that's why. Okay. Sebaik Bapak Ibu, mohon maaf, mahasiswa, mohon maaf ya, tidak ada sharing section, maksudnya dalam artian maksudnya kita diskusi atau pertanyaan, gitu ya Pak ya. Karena setelah ini ada penyerahan plakat dan sertifikat. Setelah itu kita foto bersama, karena itu yang lebih penting itu, foto bersama yang lebih penting. Okay. So before give to the MC. I would like to thanks to Mr. Heng and then your students come to our faculty and the student from Polytechnic Singapore. I just want to a little bit mention or explain about our dean explained just now because he's speaking Bahasa. So I would like a little bit explain, but it's not all, but just briefly. Conclude our dean just now deliver the speech. The first thing is that Indonesia mostly 70% is island. So we have that mountain and so on, but especially in South Sulawesi, Malino is a part of, you cannot see the beach, right? Also there is some, we call it Kabupaten and Rekan. And Rekan also there is no beach there. Is it? But other than that, must we have beach? Is it? Benar nggak sih Bapak Ibu? Yeah. So our grandma is from Pelaut. We call it Pelaut. Pelaut is a sailor. Sailor. Yes. Yeah. Our grandma, our grandpa. Yeah. So when we go anywhere, we by ship. Is it? Yeah. Yeah. Sampang. But it's not Sampang. But it's ship. If you go to Kabupaten Bulukumba, maybe belum ke sana ya. There is one kabupaten, we call it Kabupaten Bulukumba. That kabupaten, that street, they make it ship. It's a big ship. Yeah. So you must go there to look at how the person stay there. They make it ship. Yeah. There are many from Australia, from anywhere. Yeah. Okay, so inshallah, maybe next year you come again and then you go to Bulukumba because Bulukumba is my hometown. Yeah, my hometown. Okay, yeah. And then the beach there is very nice. Yeah, white sand, pasir. Yeah, the sand, pasir. The sand is white color. Yeah, it's putih. Putih. So it's a very nice beach. So you must come, inshallah, for the next program. Next program. Okay, I think that's all for our dean. Our dean already mentioned many things, but I cannot explain it all. So talking about Indonesian maritime, how is Indonesia and South Sulawesi and so on. So because his time is consumed, so I will get back to the MC. MC? Yes. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next agenda is giving the placard presentation and certificate presentation. So with the student of MA from Faculty of Economic and Business Muhammadiyah University of Makassar to Singapore Polytechnic.
Baik. Oh, iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, sama ya. Oh iya iya iya. Oh iya. Oh iya. Mana